Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih untuk kalian semua. Dan kali ini kisah misterinya bercerita tentang kuntilanak. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian baik-baik dan simak ceritanya berikut ini. Tanggal 10 Maret kemarin, aku baru saja pulang ke rumah mama karena kebetulan momennya mama mau merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Seperti biasa, kita saling berbincang dan juga temu kangen antara anak dan ibu yang sudah hampir lebih dari 6 bulan lalu tidak bertemu. Dalam waktu quality time sekarang, aku banyak bertukar pendapat satu sama lain dengan mama mengenai permasalahan hidup kita masing-masing. Dan sampai pada akhirnya mama yang ku kenal sebagai sosok yang bukan borangan atau penakut tiba-tiba menceritakan sebuah keresahannya yang baru ia sadari akhir-akhir ini. Mama berbicara kepadaku jika saat keadaan tubuh dia sedang kecapean karena pekerjaan atau ketika ia sedang sakit, ia seringkali ditambaki oleh sosok kuntilanak yang jika diperhatikan wajahnya adalah sahabatnya dulu yang pernah menghancurkan hidup mama. Tidak hanya menampakkan diri, tapi sosok kuntilanak itu juga sering datang ke dalam mimpinya mama. Akibat kejadian tersebut, mama khawatir kemudian memintaku untuk datang minimal sebulan sekali ke rumahnya. Kejadian demi kejadian itu sebenarnya sudah lama ia alami, namun saat itu masih bisa mama acuhkan. Sekarang seiring berjalannya waktu, dalam benak mama mulai muncul perasaan takut sekaligus trauma melihat mantan bestinya itu sudah menjadi kuntilanak. Aneh sekali kan? Dan di sisi lain, karena sering ditambahkan sosoknya, muncul kembali rasa sakit hati sekaligus rasa kecewa mama yang dulu dengan segala perbuatan kejam si bestinya itu terhadap mama. Saat mama mencoba mencari tahu apa yang terjadi, barulah diketahui jika Dini Rahmawati bukan nama yang sebenarnya ya teman-teman. Tidak hanya menghancurkan satu keluarga mama saja, melainkan ada beberapa keluarga yang lain yang ia hancurkan dengan guna-guna ilmu hitam. Alasannya yang jelas karena Dini Rahmawati ini tidak suka jika sahabat-sahabatnya bisa lebih bahagia, ya lebih skalanya daripada dirinya sendiri. Kini aku pun jadi semakin mengetahui kisah lain dari Dini Rahmawati yang menyebabkan dirinya menjadi kuntilanak. Itu semua tidak terlepas dari sebuah sumpah salah seorang sahabatnya Dini yang juga nasibnya sama seperti mama, dihancurkan karir, bercerai, bahkan sampai anak satu-satunya itu dibuat meninggal dunia oleh Dini itu yang sampai menjadi gila. Lalu bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita menuju ke cerita intinya ya teman-teman. Pagi itu mama bangun dengan wajah yang terlihat panik dan juga ketakutan. Segera aku berikan segelas air untuk ia minum. Dan setelah mama meneguk habis segelas air yang kuberikan, nampak ini wajah mama mulai agak tenang. Belum sempat aku bertanya, mama sudah terlebih dahulu menceritakan kembali jika semalam ia dimimpikan benar-benar sangat buruk tentang mantan sahabatnya itu. Sel, kamu ingat kan Tante Dini yang sudah meninggal itu? Semalam mama dimimpiin dia loh. Naudzubillah min dzalik. Dia datang ke mimpi mama. Mukanya itu pucat seperti orang yang dibedakin 1 kilo tepung. Belum lagi kedua matanya putih tanpa adanya bola mata, dan itu matanya putih semua. Begitulah kata si mama. Perawakannya persis menyerupai kuntilanak. Ya Allah ya Rob, tubuh mama sampai tidak bisa bergerak. Ucapnya dengan agak menggebu-gebu. Oh, itu cuma rep-rep biasa kali mah, jawabku dengan singkat. Dan lalu kemudian mama menjawab ucapanku. Ah enggak,
Itu bukan sekedar rapper biasa, karena mama sudah sering kali dimimpiin dia. Tidak cuma dimimpiin, bahkan sampai kemudian menampakin diri dengan wujud yang sama persis seperti di mimpi mama di sini itu, Sel. Si Dini itu wujudnya benar-benar sangat menyeramkan, jawab mama sambil mengenyitkan matanya. Mama kemudian bercerita hal itu bermula ketika tahun 2021 kemarin. Lupa aku tepatnya bulan apa. Ya, mama terkena COVID dan juga keadaannya kritis. Mama lalu dilarikan ke rumah sakit khusus penanganan COVID selama hampir 1 minggu lamanya ia di sana. Hari pertama mama di rumah sakit tubuhnya benar-benar lemas, sesak nafas dan sekujur tubuhnya rasanya linu. Namanya juga kan terkena sakit COVID. Karena di rumah sakit tersebut penuh dengan pasien karantina COVID. Petugas medis, suster, perawat, dan dokter tidak rutin cek keadaan pasien seperti rumah sakit pada umumnya per beberapa jam sekali. Di sini aku kasih gambaran ya teman-teman. Jadi perawat datang hanya kasih obat, ganti infus ketika ada laporan habis. Dengan kondisi tubuh mama yang sedang merasakan sakit, sesak, dan rasa tidak nyaman, mama hanya bisa diam dan sesekali wajahnya ia tolehkan ke arah kaca lorong rumah sakit. Berharap jika ada suster yang lewat lorong tersebut, ia bisa melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada perawat untuk menghampiri mama. Jadi sebenarnya pencet bel khusus pemanggil suster sudah berkali-kali dipencet sama mama. Cuma karena keadaan rumah sakit crowded atau penuh, suster atau perawat tidak ada yang kunjung datang pada kala itu. Mama terus menatap ke arah kaca yang menghadap ke lorong. Sampai pada akhirnya, ia kemudian melihat dari kejauhan ada seorang perempuan berpakaian serba putih berdiri menatap ke arah mama. Mama segera melambaikan tangannya ke arah perempuan itu, dan bukannya mendekati sosok perempuan misterius tersebut, malah menghilang hanya dalam waktu sepersekian detik. Kalau itu mama berpikir mungkin saja mama salah lihat, atau ya bisa jadi wanita tersebut suster yang sedang sengaja berpura-pura acuh dengan pasien. Tidak lama kemudian, mama dihampiri seorang suster yang memang kebetulan sudah waktunya memberikan obat untuk para pasien COVID. Mama langsung meminta suster tersebut memberikan tambahan obat ibuprofen atau paracetamol karena sudah tidak kuat tubuhnya menahan linu di bagian persendian. Selain itu, mama pun langsung menanyakan kepada suster itu perihal perempuan misterius yang sebelumnya mama kira itu ia adalah suster perawat yang sedang bertugas pada kala itu. Suster, tadi saya lihat ada suster perempuan lain yang pakai baju putih. Dari kejauhan, hanya berdiri mematung di lorong. Anehnya suster tersebut tidak memakai APD dan terkesan cuek saat saya melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Kira-kira siapa ya itu, Sus? Kok bisa ya suster tidak pakai prokes seperti itu? Ya, emang seperti itu kerjanya. Begitulah kata mamaku. Tanya mama dengan nada yang sangat kecewa tentunya. Suster itu kemudian terlihat bingung karena ia meyakini jika di bangsal tempat mama dirawat hanya ada suster Rosa saja yang berjaga. Bahkan si suster Rosa menjelaskan ia sedang mengurusi 2-3 bangsal lain karena jumlah penderita COVID sewaktu itu sedang membludak-bludaknya dan jumlah perawat juga terbatas. Saya yakin tidak ada, Bu, perawat atau suster lain. Ya, saya di bangsal ini. Lagian kan juga tidak mungkin, Bu, ada keluarga pasien yang datang karena bangsal ini itu kan dibuat steril. Ibu salah lihat mungkin, Bu. Ya sudah, Ibu gak usah banyak pikiran ya, Bu. Biar bisa cepat sembuh. Ibu suster Rosa sambil tersenyum. Setelah lewat malam pertama di rumah sakit, keesokan harinya mama kembali keadaannya drop sampai muntah-muntah. Karena tubuhnya benar-benar sudah semakin lemas dan tidak ada keluarga maupun suster yang mendampingi, sampai harus terpaksa mama itu muntah-muntah di bawah tempat tidur. Ketika tubuhnya membungkuk sambil mengeluarkan isi perutnya, dari sudut matanya mama tidak sengaja melihat siluet wanita memakai baju serba putih yang hanya berdiri di dekat mama. Suara mama lirih memanggil-manggil suster, "Suster, tolong sus, saya nggak kuat dan juga
mual serta muntah-muntah seperti ini, Sus. Tapi nyatanya sosok itu kembali menghilang. Mama tersentak dan beristighfar karena pikir mama pada saat itu mungkin ajalnya sudah dekat, ya karena selalu ditampaki sosok wanita misterius yang tiba-tiba menghilang selama 2 hari berturut-turut. Saat mama sedang tertidur, mama kembali dimimpikan didatangi sosok kuntilanak. Namun saat ada dalam mimpi, wujudnya seperti tidak asing karena mama bisa melihat sosok itu dengan sangat jelas. Ya Allah, Dini, ucap mama di dalam mimpi sambil ketakutan. Mama langsung membaca-baca ayat kursi dalam hati sampai sosok menyeramkan di depannya itu menghilang. Dan kemudian mama terbangun dari tidurnya. Perasaan mama kembali tidak enak. Dan dari mulai saat itu, mama selalu diteror selama di rumah sakit berturut-turut sampai dengan keadaan mama pulih. Waktu itu mama mengaku tidak bercerita kepadaku tentang ketakutannya. Mama masih beranggapan mungkin saja kejadian kemarin yang ia alami karena keadaan tubuh mama sedang demam dan ia menjadi sering berhalusinasi. Singkat cerita, setelah mama pulang ke rumah dan juga berobat jalan pasca terkena COVID, mama sempat kembali drop. Mama kembali, suhunya mencapai 39 derajat dan juga sesak nafas. Beruntung saat mama pulang ke rumah masih ada saudara yang ikut menemani dan membantu mengurusi mama ini. Ya, sehingga mama masih bisa berobat jalan dan tidak sampai dibawa ke rumah sakit untuk kedua kalinya. Dalam masa-masa sulit itu, mama sekali lagi ditambaki wujud wanita bergaun putih, berwajah pucat dan berambut acak-acakan yang kini sudah mama kenali jika sosok itu adalah Dini, sahabat mama yang sudah meninggal. Mama terkejut dan ketakutan bukan main. Kuntilanak itu hanya diam di atas lemari sambil mengayun-ngayunkan kakinya dan menatap ke arah mama yang sedang sakit. Mama hanya bisa berdoa dalam hati dan pasrah jika mungkin kali ini adalah ajalnya. Tapi untuk kesekian kalinya, secara tiba-tiba sosok itu kembali menghilang lagi. Mama masih belum mau berkata jujur karena ia percaya jika yang dilihatnya barusan itu antara nyata dan tidak nyata. Setelah kondisi mama sudah membaik pasca recovery COVID, mama pun dijenguk oleh 2 sahabat-sahabat lainnya, Sofi dan juga Eni, yang juga kenal dengan almarhumah Dini. Jadi dulu pun mama, Dini, Sofi sama Eni memang sering jalan bareng karena memang beneran temenan. Dari pertemuan mereka itu, mama kemudian bercerita kepada Teh Sofi jika akhir-akhir ini sering ditampaki wujud menyeramkan Dini. Teh Sofi, kenapa ya saya kok sering ditampaki dan juga dimimpikan kuntilanak, dan kuntilanak itu kok wajahnya seperti si Dini? Saya sering dimimpikan oleh orang meninggal, tapi biasanya orang yang saya temui itu terlihat rapih, bersih, ramah di mimpi saya. Ya, sangat berbeda jauh dengan almarhumah Dini yang berwujud, ya mohon maaf, seperti kuntilanak, ucap mama. Ceng Is, masa Ceng Iis itu tidak tahu sih kalau Dini tuh emang jadi kuntilanak? Saya pernah kok dimimpikan dan juga ditampakin juga, walaupun gak sesering Teh Iis, sahut Eni, teman mama. Bener Is, yang ini bilang. Teh Sofi juga pernah juga sih dengar-dengar selintingan kabar kalau Dini itu jadi kuntilanak, tapi yang dihantui biasanya yang memang pernah disakiti ataupun pernah ditipu uang oleh si Dini ini. Ya udah, kalau Teteh Sofi kan, Neng Eni sama Iis kan udah tau lah gimana kondisi keuangannya. Jadi selama berteman sama Dini, Teteh gak pernah sih ditipu masalah uang ataupun bagaimana. Lagian dulu Dini sama Teteh juga gak begitu dekat karena Teteh bukan orang yang berduit, sambung Teh Sofi. Iya, bisa jadi sih Teh. Dulu saya kan pernah hampir ketipu loh sama si Dini. Hampir aja surat rumah saya melayang. Mana udah mau dijaminkan ke bank sama si Dini, belum lagi si Dini sampai tega memfitnah saya sama Mas Beno kalau saya ini selingkuh. Emang kurang ajar si Dini, jawab Neng Eni agak geram. Ya Allah Dini,
Kok manusia itu nggak insaf sih? Merusak rumah tangga orang dan juga menghancurkan kebahagiaan orang lain. Timbal mama. Dari percakapan itu kemudian Teh Sofi buka suara mengenai riwayat Dini yang suka tipu menipu, bahkan sampai tega menghancurkan keluarga dari teman-temannya. Kalian tahu nggak itu Bu Sandra? Itu pun gak kalah tragis nasibnya dibuat sengsara sama Dini. Teh Sofi saksinya, ya gimana, Bu Sandra ini dizolimi sama Dini. Bahkan mungkin saja kejadian Dini menjadi kuntilanak setelah meninggal ada sangkut pautnya dengan Bu Sandra, cerita Teh Sofi. Saya kenal sama Bu Sandra tapi just say hello doang sih. Ya gak kenal terlalu dekat. Begitulah jawab mama sambil mencoba mengingat-ingat kembali tentang Bu Sandra. Oh itu Jeng Iis, si Bu Sandra juga parah sekali dihancurkan sama si Dini hidupnya, sahut Neng Eni sambil kemudian menatap ke arah Teh Sofi. Mama dan teman-temannya Eni ini mungkin mencecar Teh Sofi untuk menceritakan kejadian lain yang dilakukan oleh Teh Dini. Sampai pada akhirnya Teh Sofi secara detail menceritakan ulang kejadian beberapa tahun yang lalu. Setelah Dini menghancurkan hidup mama habis-habisan, ternyata Dini ini masih belum juga insaf. Aneh sekali kan orang itu. Dini berteman dengan Bu Sandra, seorang pengusaha catering yang sangat sukses. Pertemuan Bu Sandra dan Dini berawal dari perkenalan Bu Sandra yang mencari pensuplai makanan frozen food kepada Teh Sofi. Teh Sofi lalu mengenalkan Dini kepada Bu Sandra karena memang Dini mempunyai usaha agen frozen food dengan harga yang murah. Dari pertemanan itu, sebenarnya Teh Sofi sudah mewanti-wanti Bu Sandra untuk tidak terlalu dekat bersahabat dengan Dini, karena Teh Sofi ini ya sudah tahu bagaimana sifat dan tabiat Dini aslinya yang sudah tega habis-habisan mengerjai mama dan juga Neng Eni. Mungkin namanya juga ada pengaruh magis ilmu hitam ya teman-teman. Bu Sandra malah tidak mendengarkan ucapan Teh Sofi, malah berbalik memusuhi dan juga menjauhi Teh Sofi. Singkat cerita, setelah beberapa tahun tidak saling berkomunikasi, barulah Bu Sandra kembali datang ke rumah Teh Sofi menceritakan kembali perlakuan keji dari Dini. Bu Sandra ini menjelaskan jika ia kini sudah diceraikan oleh suaminya Pak Guntur. Ia itu karena Bu Sandra dijebak oleh Dini seolah Bu Sandra berselingkuh dengan beruntung. Sesudah perceraiannya itu Pak Guntur mengusir Bu Sandra dari rumah Bu Sandra, dan Bu Sandra ini tidak membawa uang sepeser pun. Usaha catering yang dikelola oleh Bu Sandra entah bagaimana jadinya bisa dikelola oleh si Dini. Tidak hanya itu, anak satu-satunya Bu Sandra dibuat meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar hanya berselang dari 3 bulan dari perceraian Bu Sandra dengan suaminya. Benar-benar aneh sekali dan juga keji sekali. Si anak perempuan awalnya melihat ada pecahan kaca, paku, dan gulungan rambut di atas kasur, dan tidak lama kemudian ia mengeluhkan di bagian dada dan juga kepalanya itu benar-benar kesakitan. Sang anak sudah dibawa berobat ke dokter berulang kali oleh ayahnya yaitu Pak Guntur, namun entah mengapa dokter mendiagnosis jika anak perempuannya itu yang berumur 20 tahun itu tidak mengalami sakit yang berarti. Aneh sekali kan? Sampai pada akhirnya sang anak ditemukan meninggal dunia dengan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Kabar duka itu segera sampai di telinga Bu Sandra, dan benar-benar Bu Sandra sangat terpukul pada kali itu dengan kepergian anak semata wayangnya itu. Saat Bu Sandra sedang menghadiri pemakaman anaknya itu, ia pun berpapasan dengan Pak Guntur yang kini nyatanya memadu kasih dengan si Dini ini. Hal itu terlihat dari gestur Pak Guntur di atas pusara sang anak yang memeluk Dini, juga sebaliknya. Tatapan Dini yang sinis melihat ke arah Bu Sandra dengan senyum jahatnya seolah puas dengan penderitaan dari Bu Sandra. Memang sebenarnya dari pihak Pak Guntur seolah merahasiakan penyebab kematian anak perempuannya itu. Dan hal lain yang membuat Pak Guntur seperti tersambar petir di siang bolong saat ia mendapat kabar dari salah satu seorang ART yang bekerja di rumah Pak Guntur jika anak perempuannya itu meninggal tidak lama saat ia menemukan 3 benda misterius di atas ranjangnya yang diduga itu adalah sebuah kiriman santet.
Bu Sandra segera meminta ART itu diam-diam menyelidiki apakah ini semua ada sangkut pautnya dengan Dini. Dan benar saja tidak perlu menunggu waktu yang lama. ART yang sudah mengabdikan bertahun-tahun bekerja di tempat usaha catering Bu Sandra mendapat info memang semua dalangnya adalah si Dini. Bagaimana teman-teman? Benar-benar kejam kan? Yang menjebak Bu Sandra dan juga memfitnah Bu Sandra itu sampai ia diceraikan, yang mensabotase usaha cateringnya, merebut suaminya, dan juga membunuh anak semata wayangnya dengan cara teluh. Dari rasa sakit hati itu, Bu Sandra menghabiskan dari hari ke hari waktunya itu untuk mencari dukun sakti untuk membalas kejahatan dari Dini. Dari mulai wilayah pedalaman Banten sampai ujung Jawa Timur, Bu Sandra terus-menerus mengunjungi dukun untuk bisa meneluh Dini. Namun hasilnya masih nihil. Dini ternyata masih bugar dan bahagia memadu kasih dengan mantan suaminya, yaitu Pak Guntur. Hal tersebut membuat Bu Sandra agak terkena sakit mental karena suka berbicara sendiri, berteriak-teriak dan juga menangis secara tiba-tiba. Dalam keadaan terburuk itu, Ibu Sandra dirawat oleh Teh Sofi, dan terkadang sesekali ia dijenguk oleh saudara-saudaranya di kampung. Oleh karena demikian, Teh Sofi adalah satu-satunya teman sekaligus saksi hidup atas perlakuan keji dari Dini. Lambat laun, keadaan tubuh Bu Sandra semakin memprihatinkan sekaligus keadaan mentalnya yang sudah mulai tidak mengenali orang. Namun saat menjelang detik-detik kematiannya, Bu Sandra mengaku kepada Teh Sofi jika dirinya pernah menemui seorang dukun yang bisa menyantet si Dini ini. Bahkan sampai saat meninggal pun arwahnya tidak bisa diterima di akhirat maupun di bumi, tetapi dengan syarat nyawa Bu Sandra sendiri sebagai penggantinya. Karena Bu Sandra sudah kadung dendam dan ia pun menyetujui persyaratan itu, hingga itulah salah satu sebab mengapa kejadian jiwa Bu Sandra menjadi terganggu. Saya sebentar lagi mau meninggal Teh, tapi dendam saya ini masih akan terus membara, akan terus ada. Jika saya meninggal, teluh yang saya berikan kepada Dini akan berkhasiat. Satu sumpah saya demi Allah, demi Rasulullah, jiwa Dini dan saya akan membusuk di neraka, dan arwah Dini akan bergentayangan di alam dunia. Hahaha, teriaknya dan kemudian histeris. Jenazah Bu Sandra kemudian dihadiri oleh Dini. Seketika datang hembusan angin besar di sekitaran makam yang berputar-putar membuat pusara angin, sampai para pelayat tidak fokus membacakan doa untuk almarhumah Bu Sandra dan segera bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing karena takut. Ya tentu saja, seketika muncul rasa takut di dalam hati Teh Sofi saat ia menyaksikan betapa sumpah serapah dari Bu Sandra sebelum kematian itu yang amat mengerikan. Berjarak tidak sampai 2 bulan dari kematian Bu Sandra, Teh Sofi mendengar kabar jika Dini ini masuk ke rumah sakit karena sakit komplikasi. Setelah berbulan-bulan merasakan penderitaan sakit komplikasi berkepanjangan, yang tentu saja dirawat di rumah sakit, perlahan uang Dini mulai menipis. Dini menjual semua harta benda yang ia punya, berikut hubungannya dengan Pak Guntur pun kemudian sudah kandas. Dini kemudian juga sampai menunggak hutang di rumah sakit dan ia diusir karena tidak bisa membayar semua obat dan segala biayanya rawat inap selama berada di rumah sakit tersebut ya teman-teman. Hidup Dini mulai berpindah-pindah ke satu rumah tetangga ke tetangga lainnya, sampai pada akhirnya ia mengembuskan nafas terakhirnya di tahun 2018. Entah benar atau tidak, ada keterkaitan sumpah dari Bu Sandra kepada kematian Dini. Warga tetangga di daerah bekas rumah Dini sering mengeluhkan jika sering ada penampakan kuntilanak. Hal itu pun dirasakan oleh beberapa orang yang pernah dizolimi oleh Dini selama ia masih hidup, jika mereka pernah melihat sosok Dini menjadi sesosok kuntilanak yang sangat-sangat menyeramkan. Teh Sofi kemudian sempat bertanya-tanya dan berkonsultasi kepada seorang kiai yang tinggi akan ilmu kebatinannya, yaitu tentang si bang siur kabar kuntilanak yang kini sering mengganggu adalah kuntilanak dari Dini. Pak Kiai itu pun membenarkan Dini sudah termakan sumpah kutukan dari orang yang pernah disakitinya. Di sisi lain menjelang kematiannya, Dini hatinya masih diliputi oleh rasa iri dengki yang belum mengucap pertobatan, apalagi ditambah dengan
untuk melancarkan aksi-aksi licik Dini, menghancurkan hidup sahabat-sahabatnya itu, ia memakai bantuan bersekutu dengan iblis. Terakhir dari penerawangan Pak Kiai itu pula, Teh Sofi baru mengetahui jika Dini menjadi arwah gentayangan yang sebenarnya itu, ia meminta untuk didoakan dan juga dimaafkan segala kesalahannya dahulu. Oleh sebab itulah, mengapa sosok kuntilanak Dini ini masih sering menampakkan diri kepada orang-orang yang pernah disakiti maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Na'udzubillah min dzalik. Mendengar semua kesaksian cerita dari Teh Sofi, Mama langsung beristighfar berkali-kali dan baiknya dalam kehidupan ini memang menghilangkan segala rasa iri dan dengki itu baik apabila kita melihat kesuksesan orang lain. Jadi apa yang kita belum bisa capai sebagai motivasi ya teman-teman, bukan berarti kita harus menghancurkan usaha dan kerja keras orang lain yang dibangun dari nol dan dengan perjuangannya itu. Mama langsung teringat akan kesalahan-kesalahan Dini yang dahulu diperbuat kepada Mama. Dan segera Mama mendoakan agar beliau bisa berpulang dengan tenang, dan Mama sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahan Dini. Akhir cerita, kini kuntilanak itu masih ada dan sesekali tetap menampakkan diri kepada Mama walaupun sudah didoakan. Mama mencoba mengerti, ya mungkin itu arwah gentayangan. Ia masih belum bisa pergi karena dia masih dalam sumpah serapah dari Bu Sandra terdahulu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita pada kali ini. Semoga kalian mendapatkan pembelajaran dan juga nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Apabila kalian mendapatkan nilai-nilai positif itu, kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nih untuk kalian juga subscribe channel ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas support kalian selama ini untuk channel ini ya teman-teman, dan terus dukung dan support channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila pembawaan saya mungkin kurang enak ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas untuk kalian semua pada video kali ini. Saya masih belajar dan akan terus belajar sampai nantinya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.